Via Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur nuwun. Dengarlah, jika kau berhasil menyumpit kedua anak itu dan kemudian membuat mati, maka seluruh Singosari akan bangkit dalam kesiagaan. Kau tahu apa artinya kedua anak-anak itu? Persetan dengan kesiagaan Singosari. Kami ingin menunjukkan bahwa kami memiliki sesuatu yang dapat kami banggakan. Oh, kalian berbangga dengan membunuh anak-anak Mahendra itu? Alangkah piciknya. Kalian baru dapat berbangga jika kalian dapat membunuh Mahendra, Witantra, dan Maeswagni. Bukan Maesa Murti dan Maesa Pukat. Siapakah Maesa Murti dan Maesa Pukat? Kedua anak-anak itu. Orang bertubuh kurus itu mengerutkan keningnya. Lalu, dendam kami akan memusnahkan semuanya. Anak-anak itu dan kemudian Mahendra, Witantra, dan Maeswagni. Bukan saja mereka, tapi juga Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Bukan main. Suatu cita-cita yang melambung seperti gelembung-gelembung getah jarak. Kau pernah melihat anak-anak bermain getah jarak? Jika getah itu dihembus, maka akan timbullah gelembung-gelembung yang akan segera hanyut di bawah angin, melambung tinggi seolah-olah akan terbang ke matahari. Tapi gelembung-gelembung itu akan segera pecah dan hilanglah bekasnya. Hilang sama sekali. Gila. Jangan mencoba menghalangi. Apakah kau seorang prajurit sandi dari Singosari? Jika demikian, maka kau harus mati. Suara tertawa orang itu meninggi, tetapi perlahan-lahan saja katanya, kau mulai ketakutan, karena itu janganlah marah kepada kawanmu, pengecut itu. Kau sendiri agaknya seorang pengecut. Tutup mulutmu. Kau tidak akan berani berbuat apa-apa atasku di hadapan prajurit-prajurit yang bertugas itu. Orang bertubuh kurus itu termangu-mangu sejenak. Dengan tegang ia berpaling memandang prajurit yang ada di pintu gerbang. Namun ia sudah tidak melihat lagi Maesa Murti dan Maesa Pukat. Kemana anak-anak itu? Ia menggeram. Kawannya pun kemudian memandang pintu gerbang itu dengan dada yang berdebar-debar. Ternyata kedua anak-anak muda itu memang sudah tidak nampak lagi. Gila, aku telah kehilangan korbanku. Lalu dipandangi orang yang duduk dengan acuh tidak acuh itu. Kaulah yang menyebabkan aku gagal kali ini. Karena itu maka kau akan menjadi penggantinya. Sudah aku katakan, kau tidak akan dapat berbuat apa-apa di sini. Di pintu gerbang itu ada prajurit yang dapat menangkapmu beramai-ramai dan mencincangmu di alun-alun ini. Bahkan mungkin kau akan dihukum picis. Hukuman yang paling terkutuk itu. Orang bertubuh kurus itu menjadi ragu-ragu, namun kemudian ia berkata, aku dapat membunuhmu dengan racun. Sementara kau sekarat, aku sudah jauh dari tempat ini. Tapi orang itu justru tertawa katanya. Sebelum sekarat aku sempat berteriak, bukankah aku tahu bahwa sumpitmu itu beracun? Selagi kau mengacungkan tongkat pun aku sudah berteriak keras-keras. Nah, kau mau apa? Pengecut licik, gila. Masih ada lagi. Orang bertubuh kurus itu menghentakkan kakinya. Kemarahannya telah memuncak.
Tetapi seperti yang dikatakan oleh orang yang tidak dikenalnya itu, ia memang tidak dapat berbuat apa-apa. Berapa saat lamanya ia berpikir apakah yang sebaiknya dilakukan. Tiba-tiba saja ia menarik napas dalam-dalam, katanya, "Kau benar, aku memang tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi siapakah sebenarnya engkau? Prajurit Sandi atau keluarga anak-anak muda yang dengan sengaja melindunginya?" Orang itu menggeleng, "Bukan kedua-duanya. Mengapa kau menghalangi aku? Aku sama sekali tidak sedang menyelamatkan kedua anak itu. Tapi aku mencegah engkau berbuat bodoh dengan membunuhnya. Mengapa? Sudah aku katakan, aku tidak ingin ada kesiagaan di Singosari. Dengan demikian, maka mata pencarianku akan terganggu. Kau seorang pencuri, perampok, atau penyamun?" Orang itu tidak menjawab, tapi ia tertawa pendek. "Siapa? Kau tidak perlu mengetahui siapakah aku sebenarnya. Mungkin kau benar bahwa aku salah satu di antara tebakanmu itu. Persetan, siapa namamu?" "Panggil saja aku Awan Hitam." "Hei!" Orang bertubuh kurus itu mengerutkan keningnya. "Kau gila? Apakah benar namamu segila itu?" "Bukan, namaku tentu bukan Awan Hitam. Tapi aku senang dipanggil seperti itu. Kawan-kawanku membuat nama-nama aneh. Ada yang ingin disebut sepasang mata api. Oh, ada yang lebih gila lagi. Kawanku yang kurus kering bermata suram ingin disebut bulan purnama. Gila, cukup dengan iguanmu yang paling gila itu. Nah, siapa namamu?" Tiba-tiba orang itu bertanya. Orang bertubuh kurus itu berpikir sejenak. Tiba-tiba saja ia menjawab, "Tongkat beracun, namaku Tongkat Beracun." Orang yang duduk dengan seenaknya itu tertawa terkekeh-kekeh, sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Dua tangannya menutup mulutnya agar suara tertawanya tidak berpencaran sampai ke telinga para prajurit. "Kau sudah kejangkitan penyakit gila itu. Kau punya tongkat yang dapat kau pergunakan sebagai sumpit dengan duri-duri beracun. Tiba-tiba saja kau menyebut namamu sumpit, tongkat beracun. Lucu sekali. Bukankah dengan demikian kau pun sudah menjadi gila?" "Gila? Memang gila. Namaku Tapak Lombo. Itu namaku yang sebenarnya." "Nah, begitulah. Jangan terkena penyakit gila seperti kawanku yang membuat nama menurut seleranya sendiri. Aku tidak peduli. Nah, sekarang apa maumu? Kau sudah menggagalkan rencanaku sekarang ini. Kau membuat aku marah sekali. Tapi aku sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa." Orang itu masih tertawa, katanya, "Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin menggagalkan kesalahan yang akan kau lakukan. Sekarang kau menyesal, tetapi nanti jika kau sempat merenungkannya, maka kau akan berterima kasih kepadaku. Lalu sekarang kau mau apa?" "Aku akan pergi." Orang bertubuh kurus itu memandanginya dengan tajamnya, namun kemudian ia berkata, "Itu lebih baik bagimu. Terima kasih, aku sudah berhasil, sementara kau merasa gagal. Tapi besok kau akan tertawa karenanya." Orang yang menyebut dirinya Awan Hitam itu tidak menunggu lagi. Ia pun kemudian bangkit dan melangkah meninggalkan kedua orang yang memandanginya dengan penuh kebencian. Namun Awan Hitam itu tidak mendengar ketika orang bertubuh kurus itu berbisik, "Kita ikuti, kita bunuh dia." Kawannya mengerutkan keningnya. Ia agaknya ragu-ragu akan bisikan orang bertubuh kurus itu. Karena itu ia tidak segera menjawab. Tapak Lombo agaknya mengetahui bahwa kawannya itu ragu-ragu, maka katanya mengulang, "Kita ikuti dan kita bunuh orang yang menyebut dirinya dengan nama yang paling gila itu." "Mengapa orang itu harus dibunuh?" bertanya kawannya. "Aku tidak yakin bahwa pada suatu saat ia tidak membuat kesulitan bagi kita. Tentu ia tidak hanya sekedar menggagalkan niat kita kali ini dengan alasan yang dikatakannya, agar prajurit Singosari tidak tergugah karenanya dan mengadakan kesiagaan di mana-mana.
memang meragukan. Mungkin orang itu mempunyai maksud yang lebih jauh daripada itu. Karena itu, daripada kita selalu berteka-teki, kita bunuh saja. Kita akan dapat tidur nyenyak nanti malam. Sementara besok kita mulai lagi dengan usaha yang gagal pada hari ini. Jadi, kita mengurungkan usaha kita memasuki halaman istana. Untuk malam ini kita murungkan saja. Mungkin besok jika kita gagal lagi. Kawannya tidak menyaut sementara orang yang menyebut dirinya awan hitam itu berjalan semakin jauh. Aku tidak mau kehilangan orang gila itu, berkata Tapak Lombo. Ia pun dengan segera melangkahkan kakinya mengikuti orang yang menyebut dirinya bernama awan hitam itu dari kejauhan. Sementara kawannya pun berjalan di sisinya. Pada suatu saat, ia akan sampai ke daerah yang sepi, berkata Tapak Lombo. Tapi apakah kau yakin bahwa ia seorang diri? Kita akan dapat melihat apakah ia seorang diri atau tidak. Sulit untuk mengetahui. Kita tidak tahu pada saat ia datang dan duduk di belakang kita. Kau memang pengecut. Kau berani menengadahkan dada sambil berkata, aku bunuh prajurit-prajurit Singosari. Tapi ternyata kau sudah ketakutan sekarang melihat seorang menyebut dirinya dengan nama yang aneh. Tapi mengapa kita tidak mendengar langkahnya? Jika ia bukan orang yang memiliki kelebihan. Sebut namaku. Kau tahu siapa aku. Dan aku pun tahu bahwa kau bukan anak ingusan. Kau memiliki kemampuan bertempur yang cukup meskipun kau gagal membunuh anak Mahendra. Sekarang kau gemetar karena kau tidak mendengar langkah orang itu saat dia mendekati kita. Tapak Lombo berhenti sejenak lalu. Dengar, saat itu kita terlampau terikat kepada kedua anak-anak muda di pintu gerbang itu, sehingga kita sama sekali tidak sempat membagi perhatian kita. Kawannya mengangguk-angguk katanya. Mungkin memang begitu, tapi kita wajib berhati-hati. Sudah tentu kita harus berhati-hati, tapi kita pengikut setia Tuan Kutojoyo tidak akan membiarkan Singosari berdiri tegak dengan tenang. Apapun yang dapat kita lakukan, akan kita lakukan. Sekarang kita membunuh orang gila itu, besok kedua anak-anak Mahendra, kemudian kita akan membunuh Mahendra itu sendiri, Witantra dan Maeswagni. Selebihnya maka Ronggowuni dan Maesa Cempaka bukan orang yang harus diperhitungkan. Kawannya mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menjawab. Ketika keduanya mandang ke depan, maka dilihatnya orang yang menyebut dirinya awan hitam masih berjalan terus tanpa berpaling. Agaknya ia sama sekali tidak mengetahui bahwa dua orang sedang mengikutinya. Lihat, berkata Tapak Lombo. Ia berjalan ke tegalan yang kosong itu, tegalan yang sepi, yang baru disiapkan untuk menjadi sebuah pedesan. Ya, kesempatan untuk membunuhnya tentu tidak ada seorang pun yang mengetahui. Kemudian mayatnya kita lempar ke jalan agar dapat ditemukan oleh seseorang. Itu adalah pertanda kita mulai dengan gerakan kita. Kita harus membuat hati orang-orang Singosari ketakutan. Ya berhenti sejenak lalu. Kita tidak dapat mundur karena kau sudah memulainya dengan sebuah kegagalan. Kawannya tidak menyaut, mereka berjalan semakin cepat sehingga jarak mereka dengan orang yang menyebut dirinya bernama awan hitam itu menjadi semakin dekat. Jangan lepaskan orang itu, geram Tapak Lombo. Namun ternyata bahwa awan hitam itu tanpa disadarinya telah berpaling. Nampak wajahnya menjadi tegang justru karena kedua orang yang mengikutinya sudah semakin dekat. Tiba-tiba saja orang yang menyebut dirinya bernama awan hitam itu mempercepat langkahnya, seolah-olah ia ingin menyelamatkan diri dari kedua orang yang mengikutinya. Ia akan lari, berkata Tapak Lombo. Nah, kau tahu bahwa ia menjadi ketakutan? Ya bukan apa-apa sebenarnya, hanya memanfaatkan hadirnya para prajurit di gerbang itu. Kawannya mengangguk, tetapi ia tidak menjawab karena ia harus berkata lantang. Lihat, ia benar-benar lari.
Kita harus menangkap dan membunuhnya, sahut Tapak Lombo sambil berlari pula mengejarnya. Ternyata awan hitam benar-benar telah berlari cepat dapat dilakukannya. Sedang Tapak Lombo mengejarnya bersama kawannya. Untuk beberapa saat lamanya mereka berkejaran. Sekali-sekali orang yang menyebut dirinya awan hitam itu berpaling. Dan setiap kali ia melihat Tapak Lombo semakin dekat, maka ia pun berusaha untuk berlari lebih cepat. Tapi ternyata bahwa Tapak Lombo dapat berlari lebih cepat. Jarak mereka semakin lama menjadi semakin dekat. Karena ternyata bahwa orang yang menyebut dirinya awan hitam itu tidak dapat mempercepat larinya dan merasa bahwa ia tidak akan dapat lolos lagi. Jika ia tetap berlari di sepanjang jalan, maka tiba-tiba ia pun segera melompat masuk ke dalam petegalan yang sepi dan luas. "Awas!" teriak Tapak Lombo. "Jangan sampai lolos!" Ia pun kemudian melompat masuk ke dalam petegalan pula. Disusul oleh kawannya, keduanya benar-benar tidak mau melepaskan buruannya. Untuk beberapa saat awan hitam masih dapat berlari berputaran di antara pepohonan. Tetapi tiba-tiba Tapak Lombo berkata pada temannya di belakangnya, "Kita berpencar." Dengan demikian maka orang yang menamakan dirinya awan hitam itu pun segera kehilangan kesempatan. Kawan Tapak Lombo berhasil mencegatnya, sehingga awan hitam harus berhenti dengan napas terengah-engah. Ketika ia akan berlari membalik, Tapak Lombo sudah ada di belakangnya. "Nah," berkata Tapak Lombo. Ternyata napasnya pun mulai berkejaran lewat rongga hidungnya. "Kau tidak akan dapat lepas lagi dari tangan kami. Mengapa kalian mengejar aku?" Suara awan hitam menjadi gemetar. "Kau tidak usah bertanya lagi," jawab Tapak Lombo. "Kau memang pantas untuk dibunuh. Tapi aku tidak bersalah. Aku tidak mengerti mengapa kau masih dapat menyebut dirimu tidak bersalah. Kau telah menggagalkan usahaku untuk membunuh kedua anak-anak muda itu. Maksudku baik bagimu dan bagiku. Gila, sudah aku katakan, kau telah membuat kami marah sekali. Saat itu aku membenarkan katamu bahwa kami tidak akan dapat berbuat apa-apa di hadapan para prajurit Singosari. Tetapi sekarang kita tidak berada di dekat para prajurit itu lagi. Tapi aku tidak berbuat apa-apa atasmu berdua." Tiba-tiba saja kawan Tapak Lombo berkata, "Kita tidak perlu banyak berbincang lagi. Apakah yang baiknya kita lakukan? Marilah kita lakukan." Tapak Lombo mengangguk-angguk sambil memandang orang yang menyebut dirinya awan hitam itu dengan tajamnya. Kemudian ia pun menggeram, "Awan hitam yang malang, kami akan segera membunuhmu dan melemparkan mayatmu ke jalan raya, agar pada suatu saat mayat itu dapat ditemukan seseorang. Dengan demikian kita sudah membuat kesan yang pertama akan ketidaktenangan Singosari. Kemudian akan disusul dengan mayat-mayat berikutnya yang berserakan di dalam dan di luar kota raja ini. Jangan, jangan." Awan hitam mundur selangkah. "Sudah aku katakan kesan yang demikian tidak menguntungkan sama sekali. Prajurit-prajurit Singosari akan segera bersiaga dan menempatkan diri di semua sudut negeri ini. Itu sangat merugikan pekerjaan kami dan semua kawan-kawan kami. Persetan dengan pekerjaanmu. Kau agaknya pencuri ayam atau jemuran di siang hari. Aku tidak peduli. Kau harus mati cepat. Tundukkan kepalamu agar aku dapat mancung lehermu dengan mudah." Awan hitam mundur lagi selangkah. Itu tidak mungkin. Aku hanya berbuat sesuatu yang menurut pendapatku baik. Tapi mengapa sekarang aku harus menghadapi maut? Jangan menyesal, cepat bungkukkan badanmu. Akulah yang akan memenggal lehermu," berkata kawan Tapak Lombo sambil melangkah maju. Tapak Lombo pun menyambung, "Barangkali kau akan menempuh cara lain yang lebih baik bagimu. Kau akan membunuh diri dengan keris atau dengan membenturkan kepalamu pada sebatang pohon." Awan hitam mandang kedua orang itu berganti-ganti, tapi agaknya mulutnya sudah tidak dapat mengucapkan kata-kata apapun lagi. "Cepat, pilihlah jalan kematianmu yang
paling baik menurut seleramu? Orang itu tidak menjawab, ia tidak mempunyai pilihan. Ya, kitalah yang harus menentukan, berkata Tapak Lombo sambil mengacung-acungkan tongkatnya. Lalu katanya, aku akan membunuhnya dengan racun jika ia terkena duri beracunku yang terlontar dari tongkatku. Ia masih sempat berjalan sendiri sampai ke jalan raya. Bagus sekali, desis kawannya. Namun tiba-tiba wanita menyaut, bagaimana jika aku memilih dipancung saja? Tapi agaknya kalian tidak membawa pedang. Apakah kalian dapat memancung kepalaku dengan keris yang terlalu kecil itu? Pertanyaan itu ternyata membuat kedua orang yang akan membunuh awan hitam itu terkejut. Sejenak mereka termangu-mangu memandangi dengan penuh keheranan. Selagi kedua orang itu termangu-mangu, maka terdengarlah awan hitam itu tertawa. Semakin lama semakin keras sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Tapak Lombo dan kawannya itu menjadi semakin heran. Orang yang bernama awan hitam itu semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin asing bagi mereka karena suara tertawanya dan sikapnya. Ketika Tapak Lombo menyadari keadaan itu, maka tiba-tiba saja ia membentak sekeras-kerasnya, "Diam, diam!" Awan hitam terdiam sejenak. Dipandanginya Tapak Lombo dengan tatapan mata yang aneh. Kemudian katanya, "Kau tidak berhak menghentikan suara tertawaku. Aku ingin tertawa lepas puas-puasnya. Aku melihat lelucon yang sangat menarik di sini. Apa yang kau maksud? Kalian berdua gila." Tapak Lombo menggeram. Rasa-rasanya telinganya bagaikan disentuh dengan api. Dan awan hitam pun mulai tertawa lagi sambil berkata, "Itulah agaknya, maka kalian tidak akan pernah dapat menyelesaikan pekerjaan kalian dengan baik. Karena kalian terlalu banyak berbicara tanpa ujung dan pangkal. Persetan, sekarang aku akan membunuhmu." Tapak Lombo yang merasa terhina tidak dapat menahan hatinya lagi. Ia pun kemudian mengacungkan tongkatnya dan meletakkan ujung tongkatnya pada mulutnya. Dengan sekuat tenaganya ia meniup sumpitnya dan melontarkan sepucuk duri yang tajam beracun pada jarak yang tidak terlalu jauh dari sasarannya. Tapi pada saat yang bersamaan, awan hitam berputar setengah lingkaran sambil memiringkan tubuhnya. Ternyata gerak yang sederhana itu telah membebaskannya dari ujung duri sumpit Tapak Lombo. "Gila," geram Tapak Lombo. "Kau dapat mengelakkan senjataku?" Awan hitam tertawa katanya, "Senjatamu sudah jauh ketinggalan zaman. Sampai habis napasmu kau tidak akan dapat mengenai sasaran. Karena itu buang sajalah senjata itu." Awan hitam masih akan berbicara lagi, tetapi suaranya terputus. Tiba-tiba saja kawan Tapak Lombo telah melompat menyerang dengan ujung kerisnya. Dengan mudah pula awan hitam melompat menghindari sambil berdesis, "Agaknya kau mampu berkelahi pula. Sayang bahwa kau masih terlampau lamban untuk dapat mengalahkan kedua anak-anak Mahendra itu. Kau bertiga memang bukan lawan kedua anak-anak Mahendra. Baru kau bertiga melawan seorang saja dari mereka. Agaknya perkelahian akan seimbang, namun belum menjamin bahwa kalian akan memenangkan perkelahian itu." Tapak Lombo dan kawannya seolah-olah telah terbangun dari mimpinya. Mereka mulai menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang berhadapan dengan orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu maka Tapak Lombo pun kemudian tidak lagi berbuat dengan tergesa-gesa. Ia sendiri adalah orang yang cukup berilmu. Kelengannya lah yang membuatnya seolah-olah sedang menunjukkan kebodohan yang tidak ada taranya di hadapan orang yang menyebut dirinya awan hitam itu. Sambil menarik napas, Tapak Lombo pun kemudian justru meletakkan tongkat. Kemudian katanya dengan sareh, "Kau benar, awan hitam. Kau memang sedang melihat satu lelucon yang sangat menarik. Aku adalah orang yang sangat bodoh pada hari ini. Dan kau memang berhak mentertawakannya sepuasmu. Tapi jika kau sudah puas, maka kita akan berhadapan dengan cara yang lain." Awan hitam mengerutkan keningnya, justru ia tidak tertawa lagi.
Dipandanginya wajah Tapak Lombo dengan tatapan mata yang tajam. Aku mengerti dan kau mulai bersungguh-sungguh sekarang. Ya, sekarang aku tidak dapat berkata bahwa aku akan bunuhmu, tetapi marilah kita berkelahi. Siapakah di antara kita yang akan terbunuh mati hari ini? Awan hitam menarik napas pula, katanya. Apakah itu perlu? Kita sudah terlanjur saling membenci. Dan karena sikapmu, maka aku menjadi tidak percaya lagi kepadamu. Apapun yang akan kau katakan, agaknya kau memang seorang petugas yang sedang berusaha melindungi kedua anak muda itu. Karena itulah maka kita akan berkelahi sampai mati, kau atau aku. Kau boleh tidak percaya kepadaku, tapi sebenarnya lah bahwa maksudku hanya sekedar menggagalkan usahamu membunuh kedua anak Mahendra. Dengan alasan seperti yang sudah aku katakan, aku mempunyai rencana yang jauh lebih besar dari sekedar membuat Singosari menjadi kacau. Aku tidak peduli rencanamu. Aku berhak menantang kau berperang tanding sekarang. Harga diriku benar-benar telah tersinggung karena sikapmu. Apakah aku dapat minta maaf? Tidak. Bersiaplah, barangkali kita memerlukan waktu yang agak panjang. Awan hitam menarik napas dalam-dalam, katanya. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Aku memang suka bermain-main dengan cara itu. Tetapi tidak dengan aku. Orang yang menamakan dirinya awan hitam itu termangu-mangu sejenak. Dengan sorot mata yang sukar diduga maknanya, ia berkata, aku menyesal bahwa aku telah mempergunakan cara yang tidak kau sukai. Tapi sayang, itu adalah kebiasaanku. Persetan, sahut Tapak Lombo. Jika demikian maka kita akan mempergunakan cara kita masing-masing. Cara yang paling kita sukai menurut selera kita sendiri-sendiri. Seharusnya kau tidak bersikap demikian. Apa boleh buat? Orang yang menyebut dirinya awan hitam itu pun menarik napas sambil berkata, jika itu pilihanmu, terserahlah. Tapak Lombo pun bergeser tapak maju. Kemarahannya sudah tidak dapat disabarkannya lagi. Dengan wajah yang tegang, ia pun segera mempersiapkan dirinya. Kawannya berdiri termangu-mangu beberapa langkah daripadanya. Namun agaknya Tapak Lombo ingin menyelesaikan persoalan itu seorang diri, sehingga ia pun masih tetap berdiri saja di tempatnya. Awan hitam pun segera bersiap pula. Beberapa langkah ia bergeser ke samping. Nampak wajahnya melegang dan keningnya berkerut-merut. Ternyata sikap Tapak Lombo yang meyakinkan membuatnya harus berhati-hati. Masih ada kesempatan untuk bersikap lebih baik, berkata awan hitam. Tapak Lombo tidak menyaut, ia pun melangkah maju dengan sebelah tangan terjulur ke depan, dan tangannya yang lain diangkatnya tinggi-tinggi. Kau sudah tidak mau mempertimbangkan kata-kataku lagi? Awan hitam masih akan bertanya lebih banyak, tapi Tapak Lombo pun telah melompat menyerang dengan garangnya. Ternyata bahwa Tapak Lombo memiliki kemampuan yang mengagumkan. Serangannya jauh lebih cepat dari serangan kawannya. Dalam keadaan yang demikian, ia justru tidak mempergunakan sumpitnya lagi. Awan hitam tidak mempunyai pilihan lain, ia pun harus melayani Tapak Lombo yang sudah mulai menyerangnya. Dengan cepat, awan hitam pun mengelakkan serangan itu. Ia melompat ke samping sambil memiringkan tubuhnya, sehingga serangan lawannya lewat beberapa jari saja dari dadanya. Tapi Tapak Lombo belum melakukan serangan yang sebenarnya. Seolah-olah ia sedang menjajaki kemampuan lawannya yang baru dikenalnya itu. Namun, ketika serangannya yang pertama tidak menyentuh sasaran, maka ia pun segera melompat seolah-olah melenting dengan serangan barunya. Kakinya berputar mendatar menyambar lambung lawannya yang sedang bergeser ke samping.